Kami diberikan kemenangan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus. Ya Tuhan, Bapa yang baik, pada pagi ini kami datang dan merendahkan diri hadapan Tuhan. Kami diutus diperlengkapi dengan otoritas kebenaran firman Allah. Biar firman Allah berkuasa atas hidup kami, berdaulat penuh atas hidup kami, dan melalui kebenaran firman Tuhan kami kuatkan, kami teguhkan. Kami terus diberikan pengharapan yang baru setiap hari demi hari. Dan biarlah kami terus berjalan dalam kebenaran firman-Mu, melangkah dengan pasti di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Belum mendengarkan firman Tuhan, jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng. Selamat menikmati berkat firman Tuhan. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu sidang jemaat dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Rahasia di balik doa Bapa kami. Saudara, doa Bapa kami adalah salah satu doa yang sangat sakral, yang sangat luar biasa, di mana ketika murid-murid mereka berkata kepada Yesus, mereka berkata, "Guru, ajarkanlah kami untuk berdoa." Lalu Yesus berkata kepada murid-murid, "Jika kamu berdoa, berkatalah, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di surga, dan berikanlah kepada kami makanan kami secukupnya pada hari ini, dan ampuni segala dosa kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan dan bebaskanlah kami daripada segala yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya." Haleluya. Saudara, ini doa yang sangat luar biasa. Namun hari-hari kita melihat bahwa banyak orang mereka begitu hafal doa Bapa kami, tapi apakah mereka memahami makna daripada doa Bapa kami itu sendiri? Nah, hari ini saya akan sampaikan mengenai rahasia di balik doa Bapa kami. Kita buka sama-sama Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 9 sampai dengan 15. Baik Bapak Ibu, kita baca bersama-sama. Jika bisa lihat slide di depan, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Katakan amin. Haleluya. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di sini ya saya akan kupas, saya akan sampaikan mengenai rahasia di balik doa Bapa kami. Kita melihat apa rahasia di balik doa Bapa kami. Nah, saudara, kita melihat pada kalimat pertama, yaitu dikatakan apa? Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga. Yesus berkata ini, pada waktu kamu berdoa, katakan Bapa kami yang di surga. Saudara, Tuhan Yesus sedang mengajarkan kepada murid-muridnya agar mereka menyapa Allah dengan berkata Bapa kami. Saudara, kata Bapa kami menunjukkan bahwa Bapa kami merupakan ungkapan kebersamaan, bahwa umat percaya mempunyai Bapa yang sama, Bapa yang satu, yaitu Bapa yang di surga, Bapa kekal selama-lamanya. Katakan amin. Saudara, dan juga Yesus berkata, kalau kau berdoa katakan Bapa kami yang di surga. Yesus sedang menunjukkan kepada murid-muridnya bahwa Allah bukanlah jauh dari hidupmu, tapi Allah ada bersamamu, sehingga engkau juga berkata Bapakku atau Bapa kami. Banyak orang berpikir bahwa Allah begitu jauh sekali, sehingga sampai sulit untuk mendengarkan teriakan suara mereka. Tapi Yesus sedang mengajar kepada kita bahwa Allah sangat dekat dengan kamu. Allah sangat dekat dengan kita. Dia bukan Allah yang jauh, justru Dia Allah yang mendekatkan diri kepada kita. Terkadang kita tidak mendekatkan diri kepada Allah, tapi Allah
ketika pada waktu manusia pertama jatuh dalam dosa, pada waktu mereka jatuh, mereka coba berusaha untuk menjauhkan diri dari Allah. Maka ketika waktu Allah Bapa dia datang ke Taman Eden, ingin mendekatkan diri kepada Adam, namun Adam berhasil mereka menjauhkan diri dengan cara bersembunyi. Saudara, sejak manusia jatuh dalam dosa, manusia berusaha untuk menjauhkan diri dari Allah. Tapi Allah begitu dasar dan luar biasa, kasihnya sangat sempurna. Dia terus berusaha berjuang untuk mendekatkan dirinya kepada manusia, mendekatkan dirinya kepada umatnya. Saudara, Allah ingin sebuah persekutuan dengan Anda. Allah ingin sebuah persekutuan dengan orang-orang percaya. Allah ingin sebuah persekutuan bersama dengan saudara saya. Katakan amin. Stop kiri kanan. Lain. Tuhan ingin sebuah persekutuan dengan dirimu. Amin. Maka dikatakan Bapa kami merupakan ungkapan kebersamaan bahwa umat percaya mempunyai Bapa yang sama, Bapa yang satu, yaitu Bapa yang kekal, Bapa yang ada di sorga. Namun sorga bukan pada tempat yang begitu jauh di sana. Tapi Allah selalu berusaha untuk mendekatkan dirinya kepada kita. Yang kedua dalam doa Bapa kami, kalimat kedua, dikuduskanlah namamu. Bapa kami yang di sorga. Lalu kalimat yang kedua dikatakan apa? Dikuduskanlah namamu. Saudara, menguduskan nama Allah berarti tidak mengubah Allah menjadi seperti yang kita inginkan, tetapi justru kita yang harus tunduk pada otoritas dan kekudusan Allah. Katakan amin. Haleluya. Hati-hati Bapak Ibu. Di dalam doa Bapa kami, banyak orang Kristen melakukan dosa di dalam doa Bapa kami. Dikuduskan namamu, menguduskan nama Allah berarti tidak mengubah Allah menjadi seperti yang kita inginkan, tidak mengubah Allah menjadi seperti apa yang kita mau, tetapi justru kita lah yang harus tunduk pada otoritas dan kekudusan Allah. Allah bebas menentukan apa yang Dia kehendaki. Tuhan Yesus sejak awal hendak mengingatkan kepada kita, doa bukan untuk mendikte atau memaksa Tuhan menuruti kehendak kita, melainkan doa adalah membiarkan Allah tetap menjadi Allah yang kudus dan bekerja berdasarkan rencananya. Di dalam doa saudara boleh berdoa, doa minta rumah, doa minta mobil, doa minta anak, doa minta pasangan hidup, doa minta yang lain, tapi ingat di dalam doamu nama Allah tetap harus menjadi Allah yang kudus. Amin. Tetap harus menjadi Allah yang kudus. Jangan memaksa Allah untuk mengikuti kehendak kita, jangan memaksa Allah untuk mengikuti kemauan kita, tapi kita harus tunduk di bawah otoritas dan kekudusan Allah. Di dalam doa kita, jika Allah tetap dikuduskan, saya beritahu Allah menjawab doa kita. Katakan amin. Allah pasti menjawab doa kita. Haleluya. Artinya Allah yang bertindak sesuai dengan kekudusannya dan kehendaknya sendiri, bukan kehendak kita, melainkan kehendak Allah itu sendiri. Lalu kita melihat Yesus mengajarkan murid berdoa pada kalimat yang ketiga, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Artinya Bapak Saudara kasih oleh Tuhan, kerajaan Allah merupakan keadaan di mana Allah hadir dan memerintah di sana. Dan Yesus mengajar kepada murid-muridnya di dalam doamu, katakan datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Yaitu di mana kita mengundang Allah hadir untuk bekerja berdasarkan kedaulatan dan kekuasaannya. Katakan amin. Kalau saudara berkata, datanglah kerajaan-Mu di rumah tanggaku seperti di surga, datanglah kerajaan-Mu di tempat pekerjaanku seperti di surga, datanglah kerajaan-Mu dalam usaha bisnis pekerjaanku seperti di surga, maka saudara beritahu, kedamaian, ketenangan menjadi bagian milik kita, keamanan, perlindungan menjadi bagian milik kita. Katakan amin. Berkat, mujizat menjadi bagian milik kita. Haleluya. Maka dikatakan kerajaan Allah merupakan keadaan di mana Allah hadir dan memerintah di sana dengan kekudusannya. Haleluya. Dan ketika di mana Allah hadir di sana, umat Israel diberkati. Tapi ketika di mana di sana Allah tidak hadir di sana, orang Israel mereka ditaklukkan oleh musuh. Orang Israel mereka hidup di bawah penderitaan, mereka hidup di bawah kesengsaraan. Tapi ketika Allah hadir, sekalipun itu padang gurun akan diubahnya menjadi tempat yang subur. Katakan amin. Haleluya. Kalau Allah hadir di tempat pekerjaanmu, secara manusia ini tempat sepi, tapi kalau Allah hadir di sana, tempat itu pasti akan diberkati. Haleluya. Kalau Allah hadir di rumah tanggamu pasti diberkati.
Haleluya. Kerajaan Allah yang sudah datang belum dinyatakan secara sempurna, masih terus-menerus menuju kepada kesempurnaan sampai Yesus datang yang kedua kalinya. Yesus hadir di bumi, tapi belum sempurna karena bumi ini masih dikuasai oleh sejahat. Kata Yesus, karena bumi ini masih dikuasai oleh sejahat. Nanti sampai pada kedatangan yang kedua kali, lalu seluruh orang percaya umat pilihannya diangkat dan dibawa masuk ke dalam kerajaan sempurna, yaitu kerajaan surga, kerajaan kekal. Haleluya. Berdoa dengan cara ini berarti mengakui dan mengundang Allah hadir dan memerintah menjadi penguasa tunggal atas dunia dan atas hidup kita. Makanya Yesus katakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak siapa di situ? Kehendakmu, kehendak Bapa. Artinya sekarang menjadikan dia Tuhan dan penguasa tunggal atas dunia ini, menjadi Tuhan dan penguasa tunggal atas hidup kita, menjadi Tuhan dan penguasa tunggal atas rumah tangga kita, pekerjaan kita, keluarga kita, masa depan kita. Katakan amin. Kita akan melihat pintu-pintu pengharapan selalu terbuka bagi kita, bahwa kolam langit ini hanya Kristuslah yang menjadi pintu pengharapan kita. Hanya dalam Yesus yang menjadi pintu pengharapan bagi Bapak Ibu dan saya. Jadi kalau kita mengundang kerajaan yang terus hadir di hidup kita akan terus mengalami pintu pengharapan hari lepas hari. Doa dengan cara ini berarti mengakui dan mengundang Allah hadir dan memerintah menjadi penguasa atas seluruh dunia dan atas seluruh aspek kehidupan kita. Haleluya. Allah yang hadir sebagai penguasa juga berarti Allah yang kehendaknya terjadi di dunia ini sebagaimana juga terjadi di surga. Apa kehendak Allah yang terjadi seperti di surga? Saudara, yang menjadi kehendak Allah ialah suasana kedamaian, sukacita, kenyamanan, kesejukan, segala sesuatu yang di surga. Allah mau itulah ada dalam kehidupan kita, ada di rumah tangga kita, ada di bumi ini. Amin. Makanya saudara lihat ketika pada waktu Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa, mereka ada di Taman Eden. Mereka menikmati sebuah kehidupan yang sangat luar biasa. Bukan berarti Adam dan Hawa tidak bekerja di Taman Eden. Mereka tetap bekerja, tetapi mereka bekerja tidak seperti setelah mereka jatuh dalam dosa. Sudah tidak sempurna lagi bumi ini. Ingat, yang membuat bumi ini tidak lagi menjadi sempurna bukan karena kejatuhan malaikat. Yang menjadi bumi ini tidak menjadi sempurna karena kejatuhan manusia. Karena bumi ini diberikan kekuasaan penuh atas Adam dan Hawa. Waktu mereka jatuh dalam dosa, bumi menjadi hancur. Waktu mereka jatuh dalam dosa, binatang-binatang pun saling memakan satu dengan yang lain. Hancur lebur bumi ini. Ingat Bapak, dosa luar biasa kuasanya, merusak segala-galanya, merusak bumi ini, merusak tumbuh-tumbuhan, merusak tanaman, merusak tanah ini, merusak hewan-hewan, binatang-binatang melata, merusak segala-galanya. Padahal dosa satu orang, yaitu Adam dan Hawa. Dan Allah tidak berhenti di situ. Allah tidak putus asa. Allah tidak pernah menyerah. Allah terus berjuang. Allah terus berusaha bekerja keras. Bagaimana setiap bumi ini disempurnakan kembali? Bagaimana setiap manusia jatuh dosa disempurnakan kembali? Saudara, betapa dahsyat dan mulianya dan berharganya saudara dan saya di mata Tuhan. Malaikat jatuh dalam dosa, Allah tidak peduli. Allah tidak perlu mengampuni mereka. Malaikat hilang dari hadapan Allah. Allah tidak perlu turun mencari mereka. Tapi manusia jatuh dalam dosa, Allah berusaha untuk mengampuni, memulihkan, memerdekakan. Manusia hilang dari hadapan Allah. Allah berusaha untuk mencari dan sampai menemukan kembali. Katakan amin. Betapa berharga hidup kita di hadapan Tuhan. Kasih kiri kanan. Engkau sangat berharga di mata Tuhan. Haleluya. Engkau sangat berharga di mata Tuhan. Di saat engkau jatuh dalam dosa, Allah tidak tinggal diam. Allah tidak putus asa. Allah tidak menyerah. Justru Allah terus berjuang dan berusaha membalas prestasi. Allah menemukan saudara kembali, membawa saudara kembali kepada kesempurnaan. Itulah betapa harganya, berharganya hidup kita di mata Tuhan. Haleluya. Oleh sebab itu dalam doa Bapa kami, Allah tetap harus dikuduskan menjadi Allah yang kudus. Haleluya. Kalimat yang keempat dalam doa Bapa kami, berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Berikanlah kami pada hari ini makanan
kami yang secukupnya. Saya bertanya, kenapa Yesus tidak mengajarkan berikanlah kepada kami makanan yang melimpah-limpah, tapi justru malah dikatakan berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya. Saudara, ketika pada waktu Tuhan menuntun bangsa Israel keluar dari Mesir menuju kepada tanah perjanjian dalam pimpinan Musa, setiap kali mereka makanan Allah berkata habis dan hari ini. Jika kalau sisa sampai besok pagi tidak boleh kamu makan, tapi kamu harus musnahkan. Kamu harus makan itu, kamu harus buang itu. Kenapa saudara? Kenapa Allah tidak memberikan mereka bekal sekaligus untuk 1 minggu atau 1 bulan atau 1 tahun? Tapi dikatakan hari ini secukupnya. Ini yang saya mau katakan. Karena Allah mau supaya kita terus bergantung kepada Allah sepenuhnya setiap hari, katakan. Allah mau supaya orang Israel terus bergantung kepada Tuhan setiap hari, katakan. Allah mau supaya kita terus bergantung kepada Tuhan. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Artinya permintaan yang diajarkan Tuhan Yesus Kristus menyangkut kebutuhan pokok manusia. Amin. Artinya kebutuhan pokok secara jasmani, Bapak Ibu. Kebutuhan pokok secara jasmani adalah makanan. Orang bisa tidak punya rumah, tapi harus punya makanan. Tapi kalau orang punya rumah tapi tidak ada makanan, mati semua orang dalam rumah. Benar nggak? Adakah orang mati karena tidak punya rumah? Nggak ada. Adakah orang mati karena nggak punya pakaian? Nggak ada. Tapi banyak orang mati karena nggak makan. Itu artinya kebutuhan utama adalah makanan untuk secara jasmani. Permohonan kebutuhan pokok tersebut diminta untuk hari ini secukupnya, untuk 1 hari, bukan untuk 1 tahun, bukan untuk 1 bulan atau 1 minggu, tapi secukupnya untuk 1 hari ini. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Haleluya. Artinya Tuhan Yesus mengajarkan kita bahwa kita harus bergantung sepenuhnya kepada pemeliharaan Allah setiap hari. Katakan amin. Haleluya. Saudara, makanya saya berkata, berikanlah kepada kami pada hari ini makan kami secukupnya. Yesus menegaskan kepada murid-muridnya supaya setiap hari kamu harus terus bergantung sepenuhnya kepada Allah. Setiap hari terus hidup di bawah pimpinan Allah. Setiap hari. Haleluya. Amin. Jadi kalau saudara hari ini belum melimpah, bersyukur lalu firman Tuhan. Dan saudara mau Tuhan mau supaya saudara terus bergantung sama Tuhan setiap hari. Haleluya. Dan kalau orang berdoa, Tuhan berkat aku sampai melimpah-limpah, Tuhan akan tanya, untuk apa sampai melimpah-limpah? Yang ada aja belum habis, kok mintanya melimpah-limpah? Haleluya. Nanti jadi busuk, Bapak Ibu. Nanti jadi busuk. Makanya Tuhan ketika waktu Tuhan beri makan orang Israel di padang gurun, ketika disimpan sampai besok pagi, apa yang terjadi saudara? Menjadi busuk. Haleluya. Kita melihat permohonan akan kebutuhan pokok tersebut dimintakan secukupnya, sewajarnya, tidaklah berlimpah-limpah berdasarkan keserakahan, tidaklah berlimpah-limpah berdasarkan keserakahan manusia. Haleluya. Tapi diminta secukupnya. Supaya apa saudara? Supaya kita terus setiap hari ngobrol sama Tuhan, setiap hari datang sama Tuhan, setiap hari bersahabat dengan Tuhan, setiap hari bersekutu dengan Tuhan, setiap hari menikmati bersekutu dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus. Kasih tau kiri kanan. Jangan lupa setiap hari bergantung sama Tuhan. Kalimat yang kelima, perhatikan. Yang kelima. Nah, ini yang saya mau sampaikan. Hati-hati Bapak Ibu, banyak orang Kristen melakukan dosa di dalam doa Bapa Kami. Apa yang kalimat yang kelima? Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Saya mau bertanya, betul saudara sudah mengampuni orang yang bersalah kepada saudara? Hanya 2 yang begitu. Betul, artinya betulkah saudara sudah mengampuni orang yang bersalah kepada saudara? Tapi dengan semangatnya menghafal doa Bapak
seperti aku juga mengampuni orang yang bersalah kepadaku. Saudara, kalau Tuhan ngomong saudara bilang, bohong kau. Nah saudara, untungnya Tuhan diam apa? Tuhan bilang, Tuhan diam sambil bersedih hati. Kasihannya anak ini dosa lagi. Udah dalam doa, dosa lagi. Hati baik. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Yesus sedang menegaskan bahwa kamu harus terlebih dahulu mengampuni, baru Bapa di surga mengampuni kesalahan kita. Katakan amin. Haleluya. Betapa hebatnya orang di luar sana hafal doa Bapa kami, titik koma tidak pernah lupa, ingat semua. Tapi dia berdosa dalam doa Bapa kami. Dia tidak mengampuni orang lain, tapi dia bilang, seperti aku sudah mengampuni orang bersalah kepadaku. Saudara, jangan berpikir bahwa Tuhan itu seperti orang di samping kita dan kita masih bisa berbohong. Tuhan tahu sampai jauh ke dalam hati kita. Tuhan tahu sampai jauh ke dalam hati kita. Amin. Haleluya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Bagian doa ini sering merupakan hal yang paling berat bagi kita. Dalam kalimat ini Tuhan mengajarkan kepada kita agar kita meminta Bapa mengampuni kita, seperti kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Saudara, bagian ini perlu harus berhati-hati. Perhatikan, bagian ini perlu harus berhati-hati. Sebelum engkau mengucapkan doa Bapa kami, ampuni dulu, berdamai terlebih dahulu, baru ucapkan doa Bapa kami. Karena dalam doa Bapa kami ada kalimat yang berkata, seperti aku sudah mengampuni. Jangan sampai kita belum berdamai, kita belum mengampuni, lalu kita berkata dengan sopannya, seperti aku juga sudah mengampuni. Untungnya Tuhan tidak berbisik di telinga. Bohong. Saudara, perhatikan. Bisa kita melahirkan dosa dan kita menipu Tuhan alias berdusta kepada Allah dalam doa Bapa kami. Oleh sebab sebelum engkau berdoa, doa Bapa kami, engkau harus pemulihan berhidup dengan Allah, baru dengan orang lain. Ampun dulu orang lain, baru berkata, aku mengampuni, baru berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu. Karena apa saudara? Karena kadang yang menjadi penghalang berkah secukupnya untuk sehari itu adalah dosa. Dosa apa? Tidak mau mengampuni. Kita berkata, Bapak berkati kami makan kami secukupnya pada hari. Bapak mau berkati, tapi Bapak bilang, engkau bohong sama saya kan? Kau bilang kau sudah ampuni, padahal hatimu masih sakit. Hatimu masih sakit. Kalau engkau lihat musuhmu masih gemetar. Saudara, ini satu kesaksian. Saya pernah melayani satu ibu. Ibu ini waktu saya layani itu usia 45 tahun. Waktu usia 45 tahun saya layani dia, Bapak Ibu. Ibu ini waktu didoakan, waktu sebelum saya layani Bapak Ibu, ibu ini matanya itu, tapi matanya itu merah, mukanya ganas kayak preman Bapak Ibu. Suaminya aja takut sama dia, kalau suaminya itu pensiunan polisi, tapi suaminya takut sama dia. Ganas ibu, ganas, gerak. Waktu mulai saya layani dia, saya depannya cuma saya sering kata ya. Waktu saya melayani dia, Bapak Ibu, saya mulai coaching dia, baru dia mulai bercerita. Waktu saya coaching dia mulai bercerita. Bapak Ibu, dia bercerita begini. Dia anak-anak dari Bapak Ibu, dia sakit hati dengan temannya di saat usia SD kelas 4. Kalau SD kelas 4 berarti usia berapa tahun? Usia 10 tahun. Itu SD kelas 4. Lalu waktu SD kelas 4 itu temannya itu orang Jawa. Nah ibu ini orang Dayak Papua. Jadi waktu SD kelas 4, teman ini suka ngolok sama dia, suka ngolok dia, hinain dia. Jadi dia itu sakit hati bersama temannya. Lalu dari SD kelas 4, pas naik SD kelas 5, temannya ini pindah ke Jawa karena bapak mamanya sudah pulang ke Jawa. Akhirnya mereka pun pindah ke Jawa. Tapi ibu ini terus sakit hati sama temannya ini sampai di usia 45 tahun. Saya bertanya kepada ibu ini, lalu teman sekarang gimana? Dia bilang, waktu naik kelas 5 teman ibu itu sudah pulang ke Jawa mereka. Biar mereka pulang. Sedang ibu tahu sekarang dia di mana? Ya saya nggak tahu karena sejak kelas 5 kami pisah. Mereka pulang ke Jawa. Saya bilang ibu tahu
Hari ini siapa tahu di sana dia sudah bertobat, siapa tahu di sana dia sudah jadi hamba Tuhan. Ibu yang orang Kristen selama sekian tahun terus sakit hati sama teman ibu itu di SD kesempat, dan waktu selain usia berapa tahun? 45 tahun. Sedangkan waktu sakit hati usia 10 tahun. Berarti berapa tahun Bapak Ibu? Berarti 35 tahun dia hidup dalam kepahitan. 30 tahun hidup dalam sakit hati, tidak damai sejahtera, tidak tenang hidupnya. Dan ketika dia mulai ingat ibu itu, suami yang jadi sasaran, anak-anak jadi sasaran, barang-barang di rumah jadi sasaran, motor diparanginya, mobil diparanginya, alat-alat dapur diparanginya. Sakit hati luar biasa. Ketika waktu mulai saya pimpin dia berdoa, doa melepaskan pengampunan kepada temannya. Waktu dia sedang ikuti saya, Tuhan ampuni saya, mampukan saya, kuatkan saya, tolonglah saya untuk mengampuni teman saya. Waktu dia berkata untuk mengampuni, berkata untuk waktu boleh mengampuni teman itu seperti terkunci mulutnya. Tapi saya terus paksakan. Waktu sampai ulang hampir sekitar 5 kali berucapkan, saya mengampuni teman saya. Langsung dia tarik nafas panjang, langsung lega dia. Bapak Ibu ingat, tidak mau mengampuni itu sama dengan membuat kanker merasuki jantung dan hati kita. Oleh sebab itu, ampunilah orang yang bersalah pada kita. Kasih kiri kanan, kamu pasti bisa mengampuni. Kamu harus bisa mengampuni. Amin. Haleluya. Haleluya. Jadi kita mengatakan bahwa kita sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Itu berarti bahwa kalau kita tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kita, Bapa juga tidak akan mengampuni kita. Saudara, hukumnya apa? Mau dosamu diampuni, engkau harus mengampuni terlebih dahulu. Mau supaya hutangmu dilunasi, lunaskan dulu hutang orang lain. Amin. Yesus sudah memberikan perubahan itu. Ada orang yang berhutang dengan si A ini hanya 2 dinar. Dia tagih. Orang ini berhutang. Dia berhutang dengan orang itu 5 dinar, 10.000 dinar. Lalu akhirnya hutang itu diampuni oleh tuannya. Setelah itu hutangnya dilunaskan, hutangnya dihapus oleh tuannya. Lalu dia pulang ke rumah, di jalan dia ketemu dengan orang yang berhutang sama dia 2 dinar. Dia pukul orang itu babak belur. Orang itu berhutang dengan dia 100 dinar. Dia pukul orang itu babak belur. Padahal dia sudah diampuni tadi, hutangnya sudah dilunasi sama bosnya tadi. Tapi dia ketemu orang yang berhutang sama dia hanya 100 dinar saja. Dia pukul orang babak belur, patah giginya. Lalu orang lapor ke Tuhan. Tuhan bilang, panggil dia. Kau ini jahat sekali kau. Hutangmu kepadaku 10.000 sudah kau hapus. Orang ini berhutang kepadamu hanya dengan 100 dinar saja. Kau menyiksa dia. Ikat dia. Apa kata Yesus? Ikat dia. Lemparkan dia. Kemana? Lemparkan ke dalam lautan. Yang penuh uang dan belerang. Lautan apa? Di sana terdapat atap tangis dan retak gigi. Haleluya. Saudara, ampuni orang terlebih dahulu. Amin. Kalau ada orang berhutang kepadamu, lalu engkau menagih udah bertahun-tahun, ya udahlah saudara, lapangkan dada dan berkata, aku hapus saja hutangnya. Siapa tahu suatu saat saudara pun berhutang dengan orang lain. Ingat, segala sesuatu di bawah langit ini, setiap apa yang ditabur pasti akan dituai. Haleluya. Jadi perhatikan. Jadi kita mengatakan bahwa kita sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Itu berarti bahwa kalau kita tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kita, Bapa juga tidak akan mengampuni kita. Yang berikut, perhatikan. Yang keenam, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudara, bagian ini mempunyai arti ganda. Kenapa saya katakan bagian ini mempunyai arti ganda? Berarti baik, kalimat yang saya tulis dalam warna hijau dikatakan apa? Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tapi kalimat yang kedua, lepaskanlah kami
dari yang jahat. Artinya baik Bapak Ibu, artinya di sisi lain perhatikan, artinya ampunilah, jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Bagian ini mempunyai arti ganda. Perhatikan, di satu sisi kita minta agar Bapa tidak membawa kita ke dalam pencobaan. Di satu sisi sekarang berdoa minta supaya Allah jangan membawa kita ke dalam pencobaan. Tapi di sisi lain kita berdoa supaya Allah melepaskan kita daripada yang jahat. Itu berarti jadi bagian pertama, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Itu artinya kita minta agar Bapa tidak membawa kita ke dalam pencobaan. Berarti kita belum masuk dalam pencobaan. Katakan amin. Itu berarti kita belum masuk dalam pencobaan. Sehingga kita berkata Bapa jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Artinya kita masih belum masuk dalam pencobaan. Tapi kalimat yang kedua, dan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kita meminta agar Bapa melepaskan kita daripada yang jahat. Itu berarti kita sudah berada dalam lingkungan si jahat. Haleluya. Bapa janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kita belum masuk dalam pencobaan. Kita tidak sebagai Bapa pun jangan bawa kita dalam pencobaan. Tapi sekarang kita berkata lepaskanlah kami daripada yang jahat. Itu artinya kita sudah berada dalam ikatan si jahat. Sehingga kita minta supaya dilepaskan. Perhatikan, kalimat ini menyadarkan kita bahwa kita adalah manusia lemah yang masih bisa jatuh dalam pencobaan. Sehingga kita berkata jangan membawa kami ke dalam pencobaan, sebab kami bisa jatuh dalam pencobaan. Oleh karena itu kita meminta Allah untuk menjauhkan kita daripada yang jahat. Kalimat ini lebih menunjuk kepada meminta kekuatan Allah agar kita mampu melawan dan menjauhi pencobaan. Itu Bapak Ibu. Jadi kalimat ini lebih menunjuk kepada meminta kekuatan Allah agar kita diberikan kekuatan untuk melawan dan menjauhi pencobaan. Tapi banyak orang berkata, Bapa lepaskanlah kami daripada yang jahat, tapi makin mendekatkan diri kepada si jahat. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi dia sendiri makin dekat kepada pencobaan. Ceramahnya Ustadz Kasar, dia bilang, sebelum saya keluar rumah saya sholat sarakat apa dia bilang. Setelah saya keluar rumah belum 1 kilo dia bilang, ya ampun, di kiri dada, di depan ikan apa nih, di depan paha, dibilang mau lihat apa nih, dibilang tidak lihat barang bagus dengan logatnya. Dia bilang artinya belum 1 kilo hilang rezekinya dia bilang. Saudara, banyak orang berkata bahwa jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi dia sendiri membawa dirinya ke dalam pencobaan. Bapak lepaskan kami daripada jahat, tapi dia sendiri memberi dirinya makin diikat oleh sejahat. Haleluya. Dia lihat orang-orang yang hidup minum, dia berkata, Bapak jangan bawa ke dalam pencobaan. Tapi dia datang ke dalam orang yang hidup minum. Temannya berkata, coba aja, ada apa 1 gelas aja, apa kok? Enggak apa-apa, coba 1 gelas. Tidak apa-apa, obat. Dalam hatinya Roh Kudus berkata, jangan bawa ke dalam pencobaan. Dia sambil ambil gelas, enggak apa-apa, 1 gelas aja, coba. Padahal dia sendiri minta supaya Bapak jangan bawakan ke dalam pencobaan, tapi dia sendiri masuk dalam pencobaan. Ingat Bapak Ibu, sekali Anda mencoba, Anda akan terikat. Lalu saudara ucap dalam doa Bapak kami, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan bilang, bagaimana saya melepaskan? Kau sendiri tidak mau melepaskan. Kau terus mengikat diri.
Saya setiap kali kalau dalam situasi ada cobaan godaan, saya ingat betul dengan iklan rokok gudang garam tahun 2003. Dan itu saya ingat sampai hari ini, jadi selalu memotivasi saya. Apa itu iklan? Bukan iklan, tapi sebuah slogan gudang garam. Once you go to the back, you cannot go to the back. Once you go to the back, you cannot go to the back. Saya coba menerjemahkan. Sekali Anda pergi ke dalam kegelapan, Anda sulit untuk keluar dari sana. Jarum Pak? Jarum. Once you go to the back, you cannot go to the back. Setiap kali saya ingat itu saya terjemahkan. Sekali Anda pergi ke dalam kegelapan, Anda sulit untuk keluar dari dalam kegelapan, atau Anda sulit untuk kembali dari kegelapan. Kenapa? Sudah terikat di dalam. Jadi kalau sudah masuk dalam kegelapan, sulit untuk kembali dari dalam kegelapan. Oleh sebab itu jangan pernah mencoba. Kasih kiri kanan, jangan pernah mencoba untuk menikmati dosa. Jangan pernah mencoba untuk menikmati dosa. Sekali Anda mencoba, Anda langsung diikatnya. Sekali Anda mencoba, Anda Saudara, saya pernah lihat mungkin di video di YouTube atau ada orang posting di Facebook, atau kadang ada orang di WhatsApp. Ada sebuah video, dia dalam bentuk kotak kayak rumah kotak kayak pos gitu, baru ada lubang, ditulis jangan melihat. Pernah nonton itu? Kan ada bentuk kotak, lalu ada lubang, baru tulisan jangan melihat. Saudara kalau sudah pada jangan melihat, ya udah, Bapak jangan saya dalam pencobaan. Kan sudah tulis dikatakan jangan melihat. Tapi kalau saudara tetap memaksakan diri untuk melihat, jangan heran kalau buka mulut tapok. Pernah lihat video itu? Kan sudah tulis jangan melihat. Ada berapa orang sampai penasaran kita melihat ini masih dihantam, sudah tendang itu rumah. Itu sebenarnya salah sendiri Bapak. Sebenarnya itu, jadi walaupun itu banyak orang berkata itu sesuatu yang lucu, bagi saya sebenarnya itu ada makna kehidupan bagi kita Bapak. Jarum aja berkata, janganlah pergi ke dalam kegelapan. Sekarang Anda pergi, Anda sulit untuk kembali ke sana. Once you go to the back, you cannot go to the back. Perhati baik. Yang berikut. Jadi, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan yang keenam, kenapa? Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Perhatikan saudara, bagian akhir ini dimaksudkan untuk memuji dan memuliakan Allah. Di dalam doa Bapa kami, saudara, kalimat akhir kita diminta untuk apa? Untuk memuji, meninggikan, memuliakan Allah dalam permintaan dan permohonan kita. Rasul berkata, Bapa, aku minta berikan kepada aku sebuah mobil. Di dalam doamu jangan lupa Bapak Ibu, memuji menyembah Tuhan. Sebab Engkau Tuhan yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sebab Engkaulah penguasa tunggal atas alam semesta. Sebab Engkaulah Allah di atas segala Allah. Sebab Engkaulah Tuhan di atas segala Tuhan. Sebab Engkaulah Raja di atas segala Raja. Aku memujimu, aku menyembahmu, saudara. Haleluya. Di dalam doamu, ketika kalimat akhir saudara diminta untuk memuji, menyembah, meninggikan, memuliakan Allah, mengucap syukur kepada Allah. Wow, saya yakin Bapak Ibu, hati Tuhan pasti tergugah. Amin. Untuk memberkati doa kita. Jadi bagian akhir ini kita dimaksudkan untuk memuji dan memuliakan Allah. Hanya Dia yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan. Bagi Dialah segala sesuatunya ditujukan. Di dalam doa kita, bagi Dia segala ditujukan. Apa yang kita minta tujuannya untuk Dia. Saudara minta mobil, tujuan untuk apa? Tujuannya untuk memuliakan Tuhan. Minta mobil sudah apa? Supaya pakai mobil pergi beribadah. Supaya pakai mobil antar jemput jemaat yang lain pergi beribadah. Supaya punya mobil menolong orang lain. Tapi saudara minta mobil hanya untuk pamer-pamer, hanya untuk pergi jalan-jalan. Saudara sulit Tuhan kasih. Saudara minta rumah untuk apa saudara?
untuk menikmati supaya bersama keluargamu, istri, anak, suamimu tinggal, dan sudah bisa apa? Bisa menolong orang lain, untuk menampung orang lain, untuk memberkati orang lain. Saudara pasti akan diberkati dengan permintaan itu. Haleluya. Saudara kata, Tuhan, aku mau beli baju baru, aku beli sepatu baru. Permintaanmu, kalau itu saudara pakai untuk pergi memuliakan Tuhan, saudara pasti diberkati. Tapi kalau saudara minta hanya untuk exchange, hanya untuk pamer, saudara tidak akan diberkati. Sebelum saya tutup, pada kalimat terakhir dan doa Bapak kami. Poin terakhir. Saya punya Kesaksian. Saya teringat betul Bapak Ibu. Itu sekitar tahun 2001-2002 di Kota Tarakan. Pada waktu itu hari Minggu saya mau singgah. Minggu pagi saya setrika dan celana saya terbakar di bagian kanan sebelah sini. Terbakar Bapak Ibu. Dan zaman itu hanya satu itulah harta kekayaanku. Celana kain untuk pergi beribadah. Hanya itu. Akhirnya pagi-pagi saya ngomong sama Departemen Pujian Penyembahan, saya bilang minta mau saya dari sini pada pagi hari ini. Kenapa kamu sudah latihan kemarin kok kalau nggak bisa kasih jodoh untuk kita cari pengganti? Ini kamu sudah kemarin sore sudah latihan, tiba di pagi kamu batalkan. Saya bilang ya tidak apa-apa. Tapi saya nggak ngomong sama siapa-siapa kalau senang saya terbakar. Akhirnya saya datang, tapi saya tetap datang ibadah. Saya duduk di belakang, saudara. Lalu saya berdoa. Di dalam doa saya berkata begini, Tuhan, hanya inilah cara yang saya pakai untuk beribadah dan pelayanan, tapi hari ini sudah terbakar. Saya minta Tuhan ganti, kasih saya satu celana kain warna hitam, baju kemeja lengan panjang warna putih, kasih saya sepatu hitam, dan kasih saya pendek. Celana kain saya terbakar, saya tutup Tuhan ganti 4. Saya tutup Tuhan ganti 4. Celana kain warna hitam, baju kemeja lengan panjang warna putih untuk pakai pelayanan. Zaman dulu kan harus begitu. Sekarang kan bebas bisa pakai celana levis. Pendek, sepatu hitam. Saya berdoa, saya minta sama Tuhan. Tapi ingat, doa ini bukan untuk berdaya, bukan untuk pamer, tapi karena memang saya mau pakai untuk ibadah dan pelayanan. Saudara, di dalam doa ini Tuhan dimuliakan. Hanya dalam waktu 3 hari Tuhan jawab. Saya dikasih celana, orang belikan saya celana kain warna hitam kerat, dan saya tidak ngomong sama siapa-siapa, saudara. Pengurus gereja pun saya tidak ngomong. Saya ngomong sama Tuhan. 3 hari saya dijawab. Saya dikasih celana panjang, celana kain warna hitam. Lalu ada orang kasih lagi baju kemeja lengan panjang warna putih, plus 2 baju kemeja kotak-kotak. Ada orang dari Malaysia belikan saya lagi, bawa ke saya anak, dia suruh saya pilih. Dia belikan lagi sepatu warna hitam dan ikat pinggang atau pendek. Doa dalam waktu 3 hari Tuhan harus menjawab, dan jawabnya lebih daripada apa yang saya minta. Saya minta sepatu hitam, kemeja lengan panjang warna putih, celana kain warna hitam, pendek. Tuhan kasih apa yang saya minta, plus dikasih tambah 2 baju kemeja kotak-kotak. Di situ membuat saya makin yakin bahwa Tuhan itu pasti menjawab doa kita. Di situ membuat saya makin yakin bahwa Allah tidak pernah menutup telinga terhadap doa dan seruan umatnya. Allah tidak pernah melipat tangan, tapi justru tangan selalu terulur untuk menjawab, menolong setiap seruan doa dan permohonan kita. Asalkan di dalam doamu Allah harus dimuliakan, katakan amin. Allah harus ditinggikan. Apapun permintaanmu, Allah harus ditinggikan. Mau minta pasangan hidup, jangan lupa dalam doa itu Allah harus ditinggikan. Mau minta rumah, mau minta mobil, mau minta anak, minta keturunan, mau minta usaha, bisnis, pekerjaan, ingat Allah tetap harus dimuliakan, dan Dia tetap harus menjadi Allah yang kudus, katakan amin. Haleluya. Tapi kalau saudara berdoa, Tuhan tolong saya, saat ini saya mau buka usaha judi besar-besaran. Saya mau buka biar Tuhan tolong. Tuhan tidak dikuduskan. Dan ini yang disebut dengan lemah kehendak Tuhan. Ada orang panggil saya, suruh doakan usahanya. Apa itu usaha? Usaha diskotik. Apakah saya tolak? Kita berdoa.
Bapak berkati rumah tangganya, berkati kesehatannya, berikan dia umur panjang, berkati usaha toko, usaha yang lain pun berkati. Tapi yang diskon ini saya tidak pernah masuk. Dalam hati habis doa saya amin. Dia amin juga, tapi mukanya kok dia hendak ngomong satu ini. Saya tidak sebut, karena saya tidak mau menodai Tuhan di dalam doa. Jangan selalu kata Tuhan, buka jalan bagiku, aku mau kawin lagi. Tuhan tidak mau Bapak Ibu, karena Tuhan dinodai dengan doa. Atau jangan saudara tanya, Tuhan tolong saya supaya istri saya atau suami saya seperti dia tidak tahu kalau saya selingkuh. Itu doa yang salah Bapak Ibu. Lebih doanya Tuhan tolong, karena saya tidak mengaku jujur sama pasangan saya, supaya dia mau mengampuni saya bertobat sungguh-sungguh. Tuhan dengar doa seperti itu, amin. Tapi kalau kita seperti Tuhan rahasiakan, Bapak tolong rahasiakan, supaya dia nggak tahu. Tuhan tak mau doa kita. Haleluya. Kasih kiri kanan, ingat doa itu Tuhan harus dimuliakan. Kalimat terakhir, kata terakhir dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dituduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Dan berikanlah kepada kami makan kami secukupnya pada hari ini. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang terakhir apa? Amin. Amin. Apa itu amin sudah dikasih oleh Tuhan? Kata amin itu bukan sembarangan. Berarti baik. Kata amin berarti saudara berkata, ya sungguh benar, saya sudah menerimanya, saya sudah menerimanya, saya sudah ambil, saya sudah dapat, saya sudah temukan. Artinya kita meyakini bahwa apa yang kita doakan, kita sudah menerimanya. Allah sudah mendengarkan doa kita, dan kita pun meyakini bahwa kita sudah menerimanya dengan iman kita. Markus pasal 11 ayat 24 berkata begini. Markus pasal 11 ayat 24. Dikatakan itu Bapak Yesus dikasih oleh Tuhan. Kita pertimbangkan. Karena itu aku berkata kepadamu. Ini kata siapa? Kata Yesus. Siapa Yesus? He is Lord. Dia Tuhan. Yesus berkata begini, apa saja yang kamu minta dan kamu doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu pasti akan diberikan kepadamu. Amin. Maka dalam doa sudah berkata amin. Amin itu bukan berarti sudah penutup. Amin itu bukan berarti doa kita sudah selesai. Tapi amin itu artinya kita sudah menerimanya. Banyak orang selama ini tidak mendengar kata amin, sehingga waktu kata amin banyak orang bahagia dan berpikir artinya sudah penutup, sudah selesai. Apalagi kalau orang doanya panjang-panjang, biasa apa yang ditunggu? Apalagi kalau saat doa makan, biasa apa yang ditunggu? Kapan kata amin ini? Apalagi kalau ada orang disuruh bikin doa makan, dia berdiri, dia mulai sebut bangsa ini, ini lurah, ini cabat, ini doakan segala sesuatu. Padahal disuruh doa makan, yang lain sudah berpisah. Kapan amin ini? Kapan amin ini? Jadi enggak, kata amin bukan menunjukkan bahwa doanya sudah berakhir, bukan menunjukkan bahwa doa sudah terakhir, sudah penutup. Tapi amin itu artinya saudara meyakini bahwa saudara sudah menerima. Amin. Jadi amin itu artinya kita meyakini bahwa apa yang kita minta, apa yang kita doakan, apa yang kita memohon dari Allah Bapa itu sudah diberikan kepada kita. Dengan iman kita berkata kita sudah mendapatkannya, kita sudah menerimanya. Kata Yesus, maka hal itu Bapa pasti memberikannya kepadamu. Katakan amin. Haleluya. Haleluya. Tapi kalau dalam doa saudara selalu mengakhiri doa saudara dengan berkata amin, tapi habis amin, apa betul ya? Masa sih saya bisa dapat? Terus. Itu artinya aminnya
tidak sungguh-sungguh. Karena amin itu artinya ya, saya percaya, ya saya sudah menerimanya, ya saya sudah dapat. Itu arti dari amin. Ya saya sudah menerimanya. Kalau saudara sedang sakit, saudara berkata, dalam nama Yesus Kristus penyakit sembuh, amin. Itu arti saudara berkata, iya saya sudah terima kesehatan, saya sudah terima kesembuhan, saya sudah terima mujizat. Itu artinya Bapak Ibu. Kalau saudara berkata, Tuhan bukannya saya lapangan pekerjaan, saudara berdoa, saudara akhirnya berkata amin. Bukan berarti saudara sudah tutup doa, tapi dengan amin bersaudara meyakini bahwa aku sudah bekerja. Dengan iman berkata aku sudah bekerja, maka pintu pekerjaan, pintu pengharapan dibukakan bagi kita. Katakan amin. Haleluya. Saudara, jadi doa Bapa kami itu bukan hanya hafal, tapi perlu untuk kita pahami makna dari doa itu sendiri dan terus menerapkan, mengaplikasikan dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan, Yesus sendiri tidak mengajarkan kepada muridnya untuk menghafal, tapi Yesus sedang mengajarkan kepada murid-muridnya untuk mengaplikasikan dan memahami makna itu sendiri, memahami makna itu sendiri dan mengaplikasikan dalam kehidupan mereka. Haleluya. Kalau kita hafal sampai titik koma pun kita nggak lupa, tapi kalau ternyata kita tidak memahami maknanya, apalagi tidak mengaplikasikannya, ya sulit kita mengalami jawaban doa. Haleluya. Tapi itu saya berkata, ya amin. Saya sudah menerimanya, saya sudah mendapatnya, saya sudah menemukannya. Allah sudah memberikannya kepadaku, saya sudah terima. Wah, haleluya. Kita mati berikannya. Amin. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.